Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Chelsea Aminarti, Saya Margaret Angelina. Saya Lisa Bergitaya. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Proses Menelusuri Relasi Manusia dengan Diri Sendiri, Sesama, dan Tuhan. Proses menelusuri relasi manusia dengan diri sendiri, sesama, dan Tuhan merupakan langkah yang penting untuk mencapai keseimbangan spiritual, emosional, dan sosial dalam kehidupan karena melibatkan beberapa komponen, yaitu psikologis, filosofis, juga spiritual. Berikut ini penjabaran tentang relasi diri sendiri. Relasi dengan diri sendiri melibatkan pemahaman, kesadaran diri, mengenal, menerima, dan cinta terhadap diri sendiri. Relasi dengan diri sendiri mencakup aspek fisik, emosi, mental, dan spiritual. Contohnya seperti: pertama, melakukan introspeksi untuk memahami kekuatan dan kelemahan diri. Kedua, mengelola emosi melalui meditasi atau journaling. Ketiga, mengenal diri sendiri atau identitas, nilai, dan tujuan. Keempat, menerima kekurangan dan kelebihan diri dan menghargai diri sendiri. Kelima, mengembangkan rasa percaya diri dan harga diri. Keenam, merawat kesehatan fisik dan mental. Salah satu contoh yang pasti dialami oleh setiap orang yaitu saat mengalami kegagalan. Tidak sedikit orang yang gagal dan menyalahkan diri, bahkan larut dalam penyesalan. Tidak salah menyesal atas kegagalan yang kita alami, tetapi langkah yang lebih baik yaitu dengan mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut dan kembali bangkit. Tujuan relasi dengan diri sendiri mencakup beberapa aspek penting. 1. Mengenal diri dengan memahami kelebihan, kelemahan, dan nilai-nilai pribadi untuk membangun kepercayaan diri. Kedua, self-love, yaitu menerima diri sepenuhnya dan memperlakukan diri sendiri dengan hormat, yang berhubungan dengan kesehatan mental dan emosional. Ketiga, penghargaan diri dengan merayakan dan menghargai diri sendiri. Sekian penjabarannya, dilanjutkan dengan relasi dengan sesama. Relasi dengan sesama. Hubungan ini adalah bagian penting dari kehidupan sosial yang mengacu pada cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, empati, juga kerjasama. Relasi dengan sesama mencakup aspek sosial, mental, dan emosi. Contohnya: 1. Menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga, teman, maupun rekan kerja. 2. Berempati dengan mampu memahami perasaan dan perspektif orang lain. 3. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti membantu orang yang membutuhkan atau menjadi sukarelawan. 4. Menghargai perbedaan dan kesamaan. 5. Membangun hubungan yang harmonis, penuh cinta kasih, serta rasa persaudaraan yang kuat. Di kehidupan saat ini, hubungan dengan sesama itu terkadang bersifat sementara, karena ada banyaknya perbedaan yang bisa membuat seseorang dengan yang lain putus hubungan. Bahkan saat ini, tidak sedikit yang kadang memutuskan relasi dengan keluarganya sendiri dengan alasan tidak cocok atau merasa tidak dihargai oleh keluarganya sendiri. Itu kenapa di dalam hidup ini kita perlu saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Tujuan relasi dengan sesama: yang pertama, keterbukaan dan kejujuran sehingga dapat berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, saling percaya dan hormat. Dengan begini bisa membangun relasi yang lebih harmonis. 3. Solidaritas, sikap dasar yang ideal dalam kehidupan bersama. 4. Belajar dari orang lain. Membangun relasi dengan orang lain memungkinkan belajar dari pengalaman, perspektif, dan pengetahuan mereka, serta mendapatkan dukungan dan motivasi. Sekian penjabaran dari relasi dengan sesama. Selanjutnya penjabaran tentang relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan adalah hubungan yang intim dan personal antara individu dengan Allah, yang melibatkan komunikasi dua arah serta pengalaman spiritual. Relasi dengan Tuhan ini dibangun melalui kepercayaan, doa, dan pengenalan akan karakter Tuhan. Relasi dengan Tuhan mempunyai tujuan yang meliputi beberapa aspek penting. Yang pertama, membangun hubungan intim, yaitu dengan menciptakan kedekatan yang memungkinkan individu memahami kehendak Tuhan dan merasakan kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, transformasi pribadi, yaitu hubungan yang baik dengan Tuhan mempengaruhi hubungan dengan sesama.
mengubah sikap dan perilaku individu menjadi lebih positif dan penuh kasih. Dalam kitab Nabi Yeremia dikatakan, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau." Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan telah mengenal kita jauh sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu kita. Ini juga menunjukkan bahwa sebelum kita dilahirkan, kita sudah memiliki relasi dengan Tuhan. Namun, relasi itu telah dipatahkan oleh manusia itu sendiri ketika manusia jatuh dalam kesombongan, sehingga manusia seringkali merasa tidak lagi membutuhkan Sang Penciptanya. Pada hakikatnya, manusia memiliki dua hubungan yang perlu dijalankan, yaitu hubungan secara vertikal dan horizontal. Hubungan secara vertikal melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan. Ini menunjukkan pengabdian, iman, dan pencarian spiritual yang mendalam. Dalam konteks ini, manusia diharapkan untuk mengutamakan kasih kepada Tuhan di atas segalanya. Relasi horizontal melambangkan interaksi manusia dengan sesama. Ini mencakup kasih, empati, dan tanggung jawab sosial terhadap yang lain. Hubungan ini menjadi lebih bermakna ketika seseorang memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, sehingga memudahkan mereka untuk menjalani hukum kasih kepada sesama. Relasi dengan diri sendiri, sesama, dan Tuhan saling berhubungan erat. Pengenalan diri yang baik memungkinkan individu untuk menerima diri dan berinteraksi dengan orang lain secara sehat, yang pada gilirannya mempengaruhi hubungan mereka dengan Tuhan. Ketika seseorang menjalani hubungan relasi yang tulus dengan Tuhan, hal ini juga menciptakan kedamaian dan kejelasan dalam hubungan dengan sesama. Sebaliknya, hubungan yang baik dengan sesama dapat memperdalam relasi spiritual dengan Tuhan, karena cinta kepada sesama merupakan manifestasi dari cinta kepada Tuhan. Sekian presentasi dari kami. Sampai jumpa. Shalom.